Cek, cek, cek. Oke, cek. Ya, selamat datang di Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Jakarta Experience Board dan Shopee Indonesia berkolaborasi dalam Jackpreneur Festival 2021 Bangkit Bersama Shopee. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee akan menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-494 yang mengusung tema Jakarta Bangkit. Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee merupakan kolaborasi yang apik antara pemerintah, BUMD, dan swasta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM ibu kota untuk naik kelas hingga akhirnya dapat menjadi pelaku ekspor bersama Shopee. Sebelum kita mulai, mari saksikan video dari para kolaborator. Kita harus bangga. Bangga bisa mengembangkan hobi jadi penghasilan. Bangga bisa melihat celah dan menjadikannya sebuah kesempatan. Bangga bisa terus menghadirkan inovasi-inovasi baru. Bangga bisa selalu kembali berdiri meski seringkali terpuruk. Mereka hanyalah sebagian dari anak-anak bangsa yang bangga akan sukses bersama Shopee. Mari kita bangga mendukung mereka. Bersama, kita bangga buatan Indonesia. Kita tahu, dalam satu hari, sejak surya merekah perlahan hingga cahaya bulan menemani, dingin ibu kota terus berjalan dan tak pernah terhenti. Selalu saja ada aktivitas yang tercipta dan menghidupinya. Mulai dari kamu yang berkelana dengan sepeda, kamu yang sedang khawatir tertinggal bersekolah, kamu yang sedang berjalan menuju rumah, dan kamu dengan teman sejawat yang saling bertukar cerita tentang perjalanan hari ini. Meski waktu, tempat, dan rasa yang kita miliki berbeda serta beragam, selalu ada satu hal yang menemani kamu melewati itu semua. Berkolaborasi dengan ragam pihak, Plus Jakarta hadir dalam berbagai rupa dan warna untuk temani teman kolaborasi dalam tiap kegiatan. Karena Jakarta ingin kamu peka dan memantik kesadaran akan identitas kita bersama sebagai kota kolaborasi. Sudah temukan dan sebarkan Plus Jakarta di tempatmu? Kamu kenapa? Ngeheng. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Kresek-kresek. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Gosong. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Panas. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Rusak. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Jangan lewatkan Shopee 77 Mega Electronic Sale. Ya, Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee dapat terselenggara dengan sukses dengan adanya kolaborasi dari Shopee Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Bank Indonesia, Saranajaya, Hipindo, dan Ina Product. Acara ini juga turut didukung oleh Jakarta Creative Hub, M-Block, Dekranasda DKI Jakarta,
Kelas Pagi, OCA Indonesia, Indomaret, dan PT Jakarta Propertindo. Jackpreneur Festival 2021 bangkit bersama Shopee, disiarkan langsung melalui YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia, serta Shopee Live. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan Jackpreneur dan juga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan melalui Shopee. Maju terus UMKM Jakarta. Oke, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju ke sesi kelas personal yang pertama, di mana kita akan mengetahui bagaimana kita melakukan segmentasi pasar dari generasi ke generasi. Bagi seorang pemasar, tentunya sulit untuk memperoleh konsumen. Mereka berupaya untuk mendapatkan perhatian konsumen melalui pemasaran konten melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, di TV, telemarketing, dan ada juga yang melakukan pemasaran secara door to door. Berharap bahwa konsumen akan tertarik dengan brand mereka. Akan lebih sulit lagi bagi para pemasar yang ingin menyasar seluruh generasi yang tentu secara demografis karakternya akan sangat beragam. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa brand kita menargetkan ke semua demografis konsumen secara efektif? Generasi mana yang memberikan respon terbaik ketika ditelepon? Generasi mana yang lebih suka berpengalaman untuk belanja? Generasi mana yang lebih suka melihat Instagram Ads dan lain sebagainya? Saat ini kita akan menghadirkan pembicara yang luar biasa di sesi pertama kelas personal pada hari ini yang akan membahas tentang kenali segmentasi dari generasi ke generasi. Kita panggilkan bersama-sama Bapak Sona Maisana, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya. Halo Pak Sona, salam kenal, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam kenal Mas Saiful, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi, Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berikan waktu kepada Pak Sona untuk memberikan insight kepada kita tentang bagaimana sih melakukan pemasaran yang baik, terutama dalam segmentasi dari generasi ke generasi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, pertama-tama sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap Jackpreneur dan juga Jackpreneur Fest dan tentunya Shopee yang sudah mengundang kami, saya perwakilan dari HIPMI Jaya untuk bisa berkolaborasi agar Jakarta Bus ingin sharing atau berbagi pengetahuan mengenai bagaimana kita menselek segmentasi pasar atau mengenali segmentasi dari generasi ke generasi. Nah, mungkin perkenalan dulu, banyak sahabat Jackpreneur mungkin yang belum kenal. Nama saya Sona Maisana, saat ini sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta Raya. Kebetulan memang baru kurang lebih 3 bulan saya baru terpilih menggantikan Ketua Umum yang lama. Sehingga pada kesempatan kali ini sangat baik sekali nih bentuk kolaborasi kami HIPMI Jaya dan Pemprov DKI Jakarta tentunya untuk mensupport kebangkitan wirausaha di DKI. Nah, mungkin next bisa slide-nya. Nah, HIPMI Jaya sendiri memang sejak awal dibentuk sebagai wadah dunia usaha yang dapat menampung dan menghimpun aspirasi pengusaha muda. Sehingga kita punya tanggung jawab langsung untuk mengisi kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sekarang bukan hanya terhadap pertumbuhan, tapi terhadap pemulihan ekonomi di DKI Jakarta. Serta terus menyebarkan virus-virus pengusaha, karena kita tahu bahwa tulang punggung perekonomian kita itu kan ditopang oleh usaha khususnya UMKM, yang tentu sekarang banyak tergabung oleh Jackpreneur, dan banyak juga yang tergabung di dalam Shopee. Nah, di HIPMI sendiri, HIPMI Jaya, mungkin saya cerita sedikit tentang HIPMI Jaya itu sekarang kita punya anggota aktif lebih dari 2.000 orang yang berlatar belakang bisnis bermacam-macam dari segala macam sektor industri, dari berbagai macam jenis bisnis, dan umumnya sekarang banyak yang diisi oleh bisnis-bisnis ekonomi kreatif
food and beverage, dan ekonomi digital. Jadi buat teman-teman Jackpreneur yang juga ingin menambah wawasan berwirausaha, berjejaring, bernetworking, bisa bergabung bersama HIPMI Jaya. Nah, nanti kita akan terus membuat kegiatan yang tentunya berkolaborasi dengan Jackpreneur untuk menumbuhkan semangat wirausaha. Mungkin itu HIPMI sekilas tentang HIPMI Jaya yang bisa kita share. Next. Nah, kalau kita bicara tema, hari ini sebenarnya temanya ini sangat menarik. Bagaimana kita mengenali market segmentation, karena banyak pengusaha muda yang baru memulai ataupun juga yang belum memulai, mereka menghadapi kesulitan dalam menentukan market segmennya. Jadi terkadang para pengusaha ini hanya fokus terhadap produk atau idealis terhadap produknya, tetapi seringkali melakukan kesalahan dalam menganalisis segmen pasarnya. Karena kalau segmen pasarnya juga bisa dikenali, tidak bisa memahami, akhirnya aktivitas biasanya jadi tidak efektif. Nah, kalau kita bicara market segmentation, sebenarnya kalau dari zaman dulu ya, atau kalau kita belajar teori, itu dibagi menjadi 4 yang sudah-sudah, yaitu market segmentation dibagi berdasarkan geografiknya, jadi lokasinya. Tentu segmen pasar yang tinggal di ibu kota atau kota besar pastinya akan berbeda dengan segmen pasar yang tinggal di daerah atau pinggiran kota atau mungkin di rural areas. Segmen pasar di negara A belum tentu sama dengan segmen pasar di negara B. Lalu selain dari wilayah kotanya, dari bahasanya, dari populasinya, itu sangat berpengaruh terhadap segmen pasar berdasarkan geografi. Nah, yang kedua itu berdasarkan demografinya. Umur, lalu gender, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tentang pekerjaannya. Nah, itu juga mempengaruhi dari segmen pasar itu tersebut. Lalu yang ketiga itu ada psikografiknya, secara psikologinya, bagaimana dia gaya hidupnya. Ada yang gaya hidupnya senang misalnya pergi ke mall katakanlah, atau yang memang dia lebih senang di rumah melakukan aktivitas secara online. Apalagi sekarang ya, 1,5 tahun belakangan ini dengan adanya pandemi 19 tentu banyak merubah market segment berdasarkan psikografik, dan juga yang keempat berdasarkan behavior atau kebiasaannya. Ini sangat mempengaruhi segmen pasar, bagaimana kita bisa mengenali segmen pasar atau target market kita. Nah, yang sudah-sudah dalam kita menganalisa atau menargetkan market segment ini menggunakan 4 pendekatan ini. Dan memang 4 pendekatan ini yang paling umum dilakukan dalam aktivitas bisnis mengenali segmen pasarnya. Tapi menurut saya dan menurut kami dari HIPMI sendiri, sekarang ini dalam mengenali segmen pasar ini sudah perlu ada penambahan dan sudah terjadi. Jadi tidak cukup hanya melalui pendekatan market segmentation berdasarkan geografik, demografik, psikografik, sama behavioral. Tapi sekarang ada yang namanya pendekatan persona. Nah, boleh next. Jadi seperti apa sih persona itu? Boleh slide-nya di next. Admin, boleh tolong di next slide-nya. Jadi seperti apa sih persona itu atau segmentasi? Jadi kita mengumpamakan atau menganalogikan produk kita itu sebagai person. Jadi seperti apa sih karakteristiknya dari produk kita itu, dan juga karakternya itu sebagai person atau sebagai target market itu tuh seperti apa. Nah, mungkin nanti saya bisa visualisasikan di presentasinya yang belum bisa di-share ya, dari admin.
Oke, jadi kalau dari eh, target market berdasarkan persona itu, sekarang ini kita harus menjawab karakteristik atau kebutuhan dari si customer-nya ini. Jadi kalau tadi saya sempat paparkan berdasarkan demografik, berdasarkan psikografik, berdasarkan gender dan lain-lain. Sekarang ini dalam menjual produk, dalam menjual jasa, customer cenderung ingin yang customize, yang personalize, yang sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri. Nah, makanya pendekatannya sekarang dalam membuat produk atau dalam kita memasarkan produk, yang harus kita tanyakan adalah who are my customer, who are my users. Siapa orangnya, lalu kebutuhannya dia apa, keinginannya dia apa. Jangan kita dibalik atau menggunakan pendekatan lama yang kita menjual produk berdasarkan idealis kita nih. Produk A yang kita buat, memang karena ini produknya ini kita yakin bisa terjual, atau memang karena produknya bagus. Tapi kita harus mulai bergeser pendekatannya melalui ke customer centris, bagaimana apa sih yang dibutuhkan, lalu insight-nya seperti apa. Setelah kita tahu, kita mendefine insight dan needs dari customer ini, baru kita brainstorm dan kita brought up with some idea, atau kita ideate, atau kita create produknya itu, kita buat prototype-nya, lalu kita tes ke market. Apakah memang produk yang kita buat ini dapat menjangkau segmen pasar yang memang kita tuju. Nah, jadi apakah si produknya ini menjawab kebutuhan dari customer yang ingin kita capai. Nah, next mungkin belum bisa dilihat ya slide-nya ya. Nah, di slide yang ingin saya tampilkan, saya tuh ingin menganalogikan atau menggambarkan atau memvisualisasikan bahwa kalau mungkin teman-teman Jakpreneur dulu senang main Mario Bros ya gamenya. Kalau dari kecil kan kita lumayan sudah dijejeli dengan game itu Mario Bros. Nah, kalau masih ingat game Mario Bros itu, pada saat Mario menyundul bunga kotak itu atau balok dan keluar bunga, setelah bunganya dimakan, lalu Mario Bros-nya itu menjadi besar dan kuat. Nah, ini kita analogikan sebagai kita menjual produk. Terkadang perusahaan atau seller itu fokus dengan si bunganya atau produk yang dijual. Nah, bunganya dipercantik, lalu fokus hanya menjual si bunganya tersebut. Tapi tanpa disadari sebenarnya yang dijual itu atau yang bisa kita value added-nya itu adalah pada saat Mario Bros memakan bunga itu dan dia menjadi besar dan kuat. Mungkin next-nya bisa slide-nya bisa di next. Ya. Jadi how we can be atau what we can be someone that kita pada saat kita bisa memakan atau membeli produk itu, kita bisa menjadi seperti apa. Nah, ini yang menjadi pendekatan baru dalam menjual produk. Jadi bukan tentang produknya, bukan tentang bunganya, tapi kita akan menjadi seperti apa setelah kita memakan bunga itu, atau kita membeli produk itu, atau kita memakai produk itu. Contohnya, kalau anak zaman sekarang kan, kalau beli laptop, itu kita pasti belinya MacBook atau Apple. Nah, sebenarnya Apple ini dalam menjual produk tidak hanya fokus terhadap pendekatan produknya, tapi bagaimana generasi baru ini, generasi milenial ini menjadi Apple user atau memakai produk Apple. Pada saat dia memakai Apple, dia lebih tersinkronisasi dengan produk-produk lainnya, dia masuk ke dalam suatu komunitas Apple produk dan banyak mendapatkan benefit dari penggunaan produk tersebut. Jadi setelah dia membeli produk itu, baru ada value added yang ditambah dibanding fokus menjual terhadap produknya. Next slide.
slide ke-7 boleh, admin digeser. Saya hanya akan memberikan banyak visualisasi terhadap bagaimana kita mengenali segmen pasar baru atau bagaimana kita meng-create segmen pasar baru. Jadi sekarang itu people don't buy products, atau mereka itu tidak hanya membeli produk, tapi they buy better version of themselves. Jadi mereka menjadi seperti apa, mereka menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih produktif dengan mereka membeli produk tersebut. Nah, saya ambil contoh lagi, next slide. Inovasi yang dilakukan oleh Apple melalui iPod-nya. Next. Ya. Jadi pada saat iPod pertama keluar, mereka menjualnya itu dengan tagline 1000 songs in your pocket, atau ada 1000 lagu di dalam kantong kita gitu. Nah, mereka menjawab kebutuhan atau solusi bahwa di situ diperlukan inovasi, karena sebelumnya adanya tuh cuma Walkman yang terbatas terhadap, atau Discman yang terbatas hanya 1 CD atau 1 lagu yang mungkin hanya bermuat 12 sampai 15 lagu, lalu ada istilahnya tuh stereo box gitu ya. Nah, mereka menjawab solusi, menjual produknya itu dengan pendekatan needs tadi, pendekatan personalized tadi, yaitu 1000 songs in your pocket. Next slide. Nah, dibanding mereka menjual dengan jargon yang cenderung konvensional ya, atau fokus terhadap produknya, dan kita menjual iPod dengan ukuran segini, sebesar kotak sarden gitu, dengan baterai yang panjang dan beberapa fitur lainnya. Mereka hanya menggunakan simple jargon pendekatan yang lebih personalized, yaitu 1000 songs in your pocket. Nah, next slide boleh. Jadi pendekatan personal tadi yang menjadi add-on atau menjadi pelengkap dari pendekatan market segmentation itu memang harus lebih fokus terhadap research based modules ya, atau memang pendekatan research itu tuh harus diutamakan dan ditekankan, karena di sana kita berusaha untuk mengenali siapa buyers kita, lalu apa yang mereka coba capai melalui produk ini, lalu goals-nya, how they think, how they buy, gimana mereka cara beli, gimana cara berpikir tentang produknya, dan bagaimana mereka menentukan atau membuat buying decisions-nya. Jadi kalau dalam pendekatan persona ini, kita tidak hanya research berdasarkan kuantitatif, berdasarkan survei, berdasarkan menyebar kuesioner gitu, tapi harus lebih ke kualitatif juga. Kita talk with our customers, be with our customers, think like our customers, dan so on and so forth. Jadi kita benar-benar berusaha mendekati customer kita, seolah-olah produk kita ini kita analogikan sebagai customer. Next. Karena next slide boleh. Karena di era saat ini, era yang memang sudah digitalisasi sangat maju, perkembangan teknologi sangat pesat, dan kebutuhan orang yang sekarang lebih personal, apalagi dengan situasi COVID seperti ini ya, cenderung tidak mass production, tapi lebih customizable, lebih bagaimana produk ini merepresentasikan dari diri dia. Karena mungkin bapak-bapak yang dia lebih senang interestnya itu lebih senang ke religi, dengan bapak-bapak yang hobinya mungkin lebih senang fotografi, itu sudah pasti akan berbeda kebutuhan dan needs-nya. Begitupun juga dengan ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, dan juga ibu-ibu yang dengan wanita karir, ini juga pasti akan berbeda. Sesimpel perusahaan besar yang sudah melakukan pendekatan personalized dan customizable ini adalah perusahaan kopi yang bernama Starbucks. Kalau
sahabat-sahabat Jackpreneur menyadari pada saat kita membeli kopi Starbucks. Sebenarnya yang dijual kopi, ice cappuccino atau ice latte. Tapi mereka di situ menawarkan personalized preference, yaitu gulanya mau dipisah atau enggak, esnya mau normal atau banyak atau sedikit, susunya seperti apa. Nah, sebenarnya sesimpel mereka mengcustomize kopi itu, mereka sudah membentuk segmen pasar baru. Segmen pasar yang dimana mereka pengen beli kopi, tapi yang lebih personalized dengan karakter needs-nya dari si customer itu. Makanya mungkin dengan orang membeli kopi harga 35.000 sampai 50.000 di Starbucks, yang cenderung mahal ya untuk kita membeli sebuah segelas kopi. Tapi mereka ngerasa itu kopi itu belong to them gitu. Ngerasa kopi ini sangat personalized banget dengan mereka. Sehingga ini menjadi bentuk suatu persona atau mengilustrasikan bagaimana produk itu merepresentasikan si pembelinya. Boleh next slide. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita membuat si persona tadi? Bagaimana kita mencoba mengilustrasikan si produk ini, produk yang mau kita buat atau kita jual, yang bisa merepresentasikan segmen pasar yang ingin kita tuju. Next slide. Nah, pendekatan ini kita boleh pakai alat bantu tools yang namanya empathy mapping. Jadi pendekatan kita sekarang lebih yang seperti tadi saya sampaikan, sudah nggak bisa hanya berdasarkan kuantitatif lagi dari 100 orang, 60 orang berapa banyak yang suka gitu, 60 orang atau mayoritas yang suka atau minoritas. Tapi kita harus lebih pendekatan emosional atau empathy mapping. How our customer itu think, feel, does atau says, bagaimana mereka berpikir tentang produk itu, mereka ngerasainnya gimana, terus mereka bagaimana mereka melakukan dan mereka memberikan testimoni. Nah, yang di tengah-tengah ini nih kita analogikan sebagai usernya. Nah, ini bisa menjadi tools yang kita pakai untuk mengenali segmen pasar yang memang ingin kita tuju gitu, atau agar supaya tepat sasaran. Nah, next. Nah, contohnya nih kita bikin grade label dengan tadi pendekatan says, does, thinks, and feels lagi. Next. Nah, seolah-olah nih di tengah ini nih si Rafa ini nih si personalize atau si customer kita kasih deskripsi. Next. Dengan kita menjual produk kita berikan atau kita gali apa yang pendapat dia tentang produk ini, bagaimana dia menggunakan produknya, bagaimana mereka berpikir atau dia berpikir tentang produknya, lalu kita bikin notes masing-masing sesuai dengan grid yang kita buat, lalu next. Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan relationship atau hubungan yang berkaitan yang membuat kita bisa lebih mengenali segmen pasar. Misalnya kalau kita menjual sebuah jasa, lalu dia punya bagaimana kita bisa menganalisa cara dia meng-grab produk itu, lalu cara dia bisa merespon terhadap produk atau jasa itu. Nah, kita bisa membuat satu strategi marketing berdasarkan hasil observasi itu. Next. Nah, itu tools yang bisa dipakai bagaimana untuk kita bisa membuat persona tadi ya. Tidak hanya menggunakan metodologi lama atau cara lama. Nah, ini sebagai contoh salah satu persona atau customer yang dia pengen membeli sebuah produk gitu. Nah, di sini kita bisa membuat semacam karakteristik dari tidak hanya dari demografinya, tidak hanya dari psikografinya, tidak hanya sebaik dari lifestyle-nya, tapi bagaimana personality-nya, bagaimana goals yang ingin dia capai, lalu brand-brand yang dia suka, gimana dia dapat mengakses produk-produknya itu. Nah, ini akhirnya terlihat bahwa si karakter ini nih memang karakter yang memang pengen membeli sebuah contoh produk, misalnya streetwear gitu. Next slide. Ada lagi contoh
bahwa mungkin dengan yang tadi karakternya lebih ke streetwear dari interest-nya, dari lifestyle-nya, dari personalnya. Nah, beda lagi dengan contoh yang memang mungkin wanita karir yang gaya hidupnya atau bagaimana dia biasa melihat produk, bagaimana dia biasa membeli produknya itu, caranya dia membeli produk, bagaimana dia membuat keputusan dalam membeli produk, lalu baru kita bicara demografinya dan lain-lain. Nah, itu pasti berbeda. Nah, disitulah kesuksesan atau bagaimana kita menganalisa market segment itu tuh sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan dalam menjual produk kita. Nah, ini saya mau ambil contoh salah satu bentuk bisnis atau contoh bisnis konkret dan real dari parfum HMNS ya. Nah, ini dia menjual parfum melalui online, tapi dia melakukan pendekatan pasar atau mengenali segmen pasarnya dengan tepat. Bagaimana produk ini, parfum, bisa terjual dengan sangat masif, bisa terjual dengan sangat banyak. Mungkin dari Shopee juga bisa membenarkan itu, karena ini mereka memang menjualnya hanya di Shopee. Nah, tanpa kita atau customer itu kalau beli parfum kan biasanya behavioralnya itu yang konservatif, pasti harus mencium dulu, harus nyobain dulu. Harus datang, nyobain, dan baru mereka take decisions to buy. Nah, tapi si parfum ini bisa menjual dengan sangat banyak, dengan sangat efektif dengan hanya menjual secara online. Berarti pendekatan segmen mereka ini bisa tepat sasaran, bisa nyampe ke customer yang ingin mereka tuju. Nah, next slide. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita sebut dengan 4P, promotion, product, price, place. Nah, tools ini adalah tools yang sangat efektif untuk menentukan segmen pasar yang ingin kita tuju atau ingin kita capai. Yang pertama, kita bicara tentang produknya dulu. Nah, next slide. Bagaimana produk yang kita buat ini, kita menganggap bahwa every first product is bad atau pasti tidak sebagus produk-produk yang sudah menguasai pasar atau yang sudah menjadi market leader. Tapi you have to be good at selling bad products. Bagaimana kita bisa menjual si produk pertama ini sesuai dengan tepat sasaran sehingga penjualannya itu pun juga efektif. Nah, melalui pendekatan 4P ini kita bisa membantu kita untuk mengenali segmen pasar yang ingin kita tuju. Next. Nah, kalau kita bicara tentang produk, ini adalah satu produk yang sempat viral ya, sepatu lokal yang sempat dipakai oleh, dan mungkin masih dipakai oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, yang memang dia membuat dari segi kualitas produknya pun juga bagus, tidak kalah dengan sepatu-sepatu import. Next. Lalu parfum tadi HMNS ini yang mereka juga membuat dari sisi packaging-nya, dari sisi desain, dari sisi quality-nya juga tidak kalah. Next. Dan ini contoh produk pertama mereka gitu. Jadi bisa dibayangkan tadi dari produk yang pertama keluar dan setelah melalui proses mungkin menerima feedback, menerima masukan, dan pada saat mereka lempar pasar, mereka akhirnya menemukan target market mereka, dan akhirnya mereka melakukan perbaikan dari produk yang mereka pertama keluarkan. Nah, itu dari pertama, kalau dari 4P tadi ya, dari phase pertama itu adalah produknya itu sendiri. Memang produknya itu memang harus kuat, bisa memberikan solusi, bisa menjawab kebutuhan dari target customer-nya. Lalu next, kita pendekatannya lalu melalui price. Nah, price ini adalah salah satu komponen penting yang sangat bisa memberikan posisi terhadap segmen pasar yang ingin kita tuju. Next slide. Nah, kita bicara contohnya adalah parfum ya. Bahwa parfum itu kan kalau kita mau beli parfum ada terbagi dari dua segmen pasar, yaitu
segmen pasar yang memang terbiasa membeli parfum yang mahal, yang harganya di atas 1 juta, yang memang dari sisi brand mereka sudah punya, dari sisi baunya atau ketahanannya atau kualitasnya memang sudah bagus. Tapi ada juga segmen pasar yang membeli parfum-parfum beli di Alfamart atau Indomart, itu contohnya kayak Casablanca dan Axe ya, yang memang dari sisi spending power-nya atau buying power-nya memang di bawah harga 100.000. Nah, next. Nah, tapi si HMS ini bermain mengisi market gap, karena di situ ada market gap yang lumayan jauh, yang mereka bermain di pricing 300 sampai 350.000. Pertama, mereka bisa mengambil atau menggabungkan dua pasar yang akhirnya membentuk pasar baru dengan hanya melakukan pendekatan segmentasi melalui harga. Dari pasar yang memang atau customer yang biasa membeli parfum mahal, akhirnya mungkin mereka mau coba beli si parfum ini dengan desain dan kualitas yang mirip-mirip, tapi harganya lebih terjangkau, mungkin mereka bisa pakai untuk sehari-hari. Atau yang biasa membeli parfum murah di supermarket atau minimarket, mereka bisa nabung sedikit-sedikit untuk membeli parfum yang lebih mengupgrade dari karakter personalnya dia, lebih mendekati parfum mahal, tapi harganya ini lebih cocok atau lebih pas dengan si spending power dari si customer ini. Nah, akhirnya melalui pendekatan price ini dalam menargetkan market segmentation-nya yang memang dia tuju, dia bisa membentuk market baru. Lalu next, contoh lain yang bisa melakukannya itu adalah kopi. Pasti semua jackpreneur tahu dengan viralnya atau terbentuknya market segmen baru dalam membeli kopi, yaitu kopi susu. Salah satunya contohnya si kopi tuku ini yang sempat viral mungkin di 4 atau 5 tahun belakang ya. Nah, next, tadi saya mengambil contoh si kopi Starbucks. Sudah ada market yang terbentuk dengan mereka membeli kopi Starbucks karena tadi dari harganya mahal, dia sudah punya brand, lalu lebih personalized dan lebih customized. Dan ada juga yang memang marketnya itu membeli kopi harga 8 sampai 10.000 gitu, kopi yang di supermarket atau kopi yang dijual di warung. Nah, tapi Tuku hadir datang dengan mengisi market gap tersebut melalui pendekatan price. Dia masuk di harga 18.000. Jadi dia bisa mengambil segmen market yang biasanya membeli kopi mahal, dia bisa masuk di tengah-tengahnya dengan harga dan kualitas produk juga yang tidak kalah dengan produk yang mahal, tapi juga bisa terimprove dari produk yang murah. Lalu next. Nah, sekarang kalau kita melakukan pendekatan melalui promotion dan place. Next. Nah, contohnya si HMS tadi. Mereka membuat suatu segmentasi promotion atau place di mana mereka menjual itu hanya fokus di Shopee aja. Nah, ini saya sempat research, ternyata mereka hanya jual fokusnya marketplace Shopee. Karena mungkin mereka tahu bahwa karakter dari pembeli market mereka ini adalah karakter yang sama dengan Shopee users. Mungkin Shopee users ini memang menargetkan customer yang mungkin lebih fokus terhadap promo, terhadap best deals, dan lain-lain. Jadi mereka fokus menjualnya di sini. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa dalam men-select segmen pasar yang kita tuju, bagaimana behavior mereka membeli produk, bagaimana biasa mereka melihat produk yang ingin kita beli, dan itu kita supaya target sasaran kita pun juga bisa tepat ya. Dan setahu saya mereka tidak menjual di marketplace yang lain. Jadi instead of mereka jual di mana-mana, nggak fokus, akhirnya si customer-nya atau buyer-nya ini juga tidak jelas. Akhirnya dia lebih memilih fokus untuk menjual di satu marketplace, yaitu Shopee, yang mereka bisa
efektif di situ penjualannya. Dan mungkin produk lain yang mungkin tidak cocok untuk dijual di marketplace tertentu, mungkin cocoknya hanya jualannya di offline store atau di Instagram, dan itu memang place tadi. Dan yang terakhir, next lagi. Nah, ini contohnya tadi si produk parfum ini yang tadi menjadi pertanyaan kan, bagaimana kita bisa menjual parfum secara online, sedangkan parfum itu biasanya orang beli untuk dicoba dulu, dites dulu. Pastikan atau memberikan ambience pada saat customer melihat platform online mereka, salah satunya melalui Instagram gitu misalnya. Nah, mereka membuat ambience seolah-olah si calon customer ini bisa merasakan atau bisa memvisualisasikan apabila mereka membeli atau memakai produk itu. Ini juga menjadi salah satu tools yang bisa dipakai bagi kita, apalagi di masa pandemi ini yang memang pergerakan atau offline store juga akan sangat terganggu, sehingga pendekatan kita dalam menentukan segmen pasar atau tools kita yang kita pakai dalam menjual produk kita melalui online ini sangat penting. Dan mungkin itu contoh yang bisa saya berikan. Next, ada slide lagi. Nah, itu contoh yang saya berikan. Jadi kesimpulannya adalah dalam kita menggali atau menganalisa segmen pasar dari generasi ke generasi, itu memang pasti dari tiap generasi itu sudah pasti berbeda. Pertama, dari gaya hidupnya sudah berbeda, dari secara demografinya sudah berbeda. Mungkin dulu segmentasi orang yang tinggal di kota besar dan orang yang tinggal tidak di kota besar itu sudah berbeda jauh. Nah, di masa saat ini mungkin ternyata sekarang sudah tidak terlalu berbeda jauh, karena banyak informasi yang bisa diakses atau tren yang bisa diakses melalui online yang juga merubah behavior atau segmen pasar dari orang tersebut. Nah, akhirnya pendekatannya itu yang sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan secara demografik, secara psikologi, secara gender dan lain-lain, tapi perlu ditambahkan pendekatan yang disebut dengan pendekatan persona tadi. Bagaimana si segmen pasar saat ini yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang ini lebih cenderung suka yang tadi personalize, yang lebih customize, yang lebih sesuai dengan karakter dari si pembelinya ini. Nah, karena sekarang ini si customer ini lebih banyak, dalam tanda kutip lebih banyak maunya ya gitu ya, lebih banyak dan gampang berubah gitu untuk berubah produk. Tapi kalau memang mereka sudah suka dengan satu produk yang memang sudah merepresentasikan dari si pembeli ini, kayak contohnya tadi kopi, dia sudah merasa terrepresentasikan banget dengan si produk ini karena sudah sangat personalized banget nih produknya, sesuai dengan karakter dia gitu. Atau dalam dia memakai laptop gitu misalnya, karena sudah sesuai banget dengan karakter dia, atau dengan produk-produk lainnya, mereka akan cenderung loyal, mereka akan cenderung untuk tidak pindah ke produk lain. Dan melalui pendekatan itulah kita sekarang bisa lebih mengenali segmen pasar yang sesuai dengan generasi saat ini. Mungkin itu yang bisa saya share secara presentasi. Mungkin setelah ini kita bisa lanjutkan dengan In your class, I guess. Iya. Don't worry, it's not too broken. Baik, Mas Saiful, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Son atas pemaparan materinya. Saya sebagai calon pengusaha nih, masih calon nih Pak ya. Belajar banyak bagaimana mengenali segmentasi dari generasi ke generasi. Nah, kalau dari presentasi yang menarik tadi, kita bisa paham bagaimana pemasaran ini adalah satu hal yang perlu memiliki pendekatan yang personal ya Pak ya. Supaya
produk kita bisa lebih ngena. Dan tadi juga Pak Sona sudah menjelaskan aspek-aspek seperti price, produk, promotion, dan lain sebagainya yang bisa kita ambil insight-nya untuk bisa kita jalankan dalam usaha kita. Nah, Pak Sona, sebelum saya memberikan kesempatan ke para audiens yang hadir secara virtual untuk bertanya langsung kepada Pak Sona, saya akan mendalami beberapa hal nih. Nah, sebelumnya, sebelum saya mendalami beberapa hal, para audiens silakan bisa memberikan pertanyaan via kolom chat di masing-masing platform. Baik Pak, pertanyaan pertama berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, di mana semua orang sekarang ini punya smartphone, terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya. Dan kita punya kurang lebih, kalau secara sederhana saya bisa kategorikan menjadi dua segmen generasi yang berbeda. Generasi yang memang tumbuh bersama dengan internet, dia aware terhadap internet dan teknologi informasi, seperti generasi yang rata-rata berusia 20-30-an tahun, dan generasi yang baru mengenal internet atau teknologi. Nah, bagaimana kita menyikapi kedua generasi itu, terutama dalam hal promosi produk yang kita miliki, Pak? Silakan, Pak. Baik. Nah, ini memang menjadi satu fenomena ya. Itu ada istilah yang diberi nama digital age, gitu kan. Jadi in the last 10 years ya, atau masifnya itu dalam 5 tahun ke belakang nih, migrasi digital itu sangat masif, dan tentunya itu mempengaruhi bagaimana kita menjual atau membeli sebuah produk. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang mereka belanja atau beli ataupun window shopping gitu istilahnya, itu melalui online. Tapi ada generasi yang memang masih ya tadi mungkin yang baru terekspos terhadap digital itu, yang memang masih menggunakan conventional way. Yang memang mereka kalau beli parfum, balik lagi ke parfum, tadi bedanya parfum mahal dengan parfum yang lokal humans tadi, mungkin kalau yang ada beberapa generasi tertentu yang dia pengen tetap harus datang, mereka harus di-service, mereka harus dinyobain parfumnya. Tapi ada juga generasi yang memang sudah, oke, gue beli secara online, harganya masuk, desainnya oke. Nah, inilah menjadi, dan kita tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa memandang sebelah mata atau tidak akhirnya menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan dalam kita menjual produk kita. Karena balik lagi tadi, si sellernya ini atau si pebisnisnya atau pengusaha ini mau masuk ke segmen pasar yang mana, mau masuk ke target market yang mana. Kalau memang dia mau main, ternyata dia mau main di premium products, atau memang yang mau masuk ke produk-produk yang sifatnya lebih premium dan lebih niche marketnya. Mungkin karakter itu memang karakter yang memang dia tidak terlalu menggunakan digital sebagai bahan referensinya dia atau bagaimana dia membeli produknya. Nah, tapi kalau dia mainnya di produk-produk yang memang karakter customer-nya ini lebih banyak terekspos secara digital atau terbehavior secara digital ya, dia main di segmen pasar tersebut. Nah, menurut saya kedua segmen ini tidak bisa belum tentu harus kita satukan, tapi tidak bisa dipisahkan juga. Nah, tergantung dari si pengusahanya ini sendiri. Mereka mau main di segmen yang mana. Karena menurut saya secara proporsi memang ada segmen yang masih belum terlalu memahami atau belum terlalu mengaplikasikan digital di dalam gaya hidupnya. Tapi makin ke sekarang atau di 5 tahun belakangan ini, porsi dari customer atau porsi dari si pembeli ini yang memang sudah sangat melek digital ini, porsinya memang lebih banyak. Gitu. Mungkin bisa menjawab, Mas Saiful. Terima kasih Pak Sona. Jadi balik lagi ya tentang karakter dari produk kita dan kemudian konsumen seperti apa yang akan kita tuju. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi Pak Sona sudah menyinggung tentang produk premium dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Sona sendiri,
kita punya berbagai macam karakteristik generasi ya. Ada yang mengklasifikasikan sebagai baby boomers, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial maupun sekarang centennial namanya ya. Jadi bagaimana karakteristik dari masing-masing generasi ini dan dukungannya terhadap UMKM nih Pak? Menurut Bapak seperti apa? Silakan Pak. Ya. Kalau generasi makin ke sini ya, makin tadi generasi milenial dan sekarang ada generasi centennial. Itu karakteristik yang saya coba pelajarin atau saya lihat bahwa makin ke sini karakter pembeli itu semakin kritis dalam membeli atau menentukan sebuah produk. Kenapa mereka semakin kritis? Karena akan sangat mudah buat karakter pembeli zaman now, dalam tanda kutip, mereka meng-compare produknya. Dalam membeli kopi aja misalnya. Sekarang kan kalau 3 tahun lalu ada tuku, sekarang kopi susu gula aren aja tuh ada banyak banget. Dengan harga yang cenderung sama. Dan mereka akan sangat mudah membandingkan. Membeli ini, coba produk A, lalu dia coba produk B, produk C, itu bisa dalam periode waktu yang singkat. Sampai mereka benar-benar menemukan produk yang memang benar-benar cocok sama mereka. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa dengan tingginya tingkat istilahnya turnover ya, si customer zaman sekarang ini nih, si milenial ini yang gampang berpindah-pindah produk. Nah, perlu buat kita para pelaku usaha itu melakukan pendekatan persona tadi supaya kita bisa menangkap segmen pasar yang tidak berpindah-pindah ke tempat lain, supaya mereka bisa loyal dengan produk kita. Nah, untuk itu kita perlu pendekatan tadi persona yang mengedepankan personalized dan customized tadi yang menjawab kebutuhan mereka, yang sesuai dengan karakter mereka gitu. Jadi mereka tidak gampang pindah-pindah atau tidak gampang atau menjadi lebih loyal karena memang karakternya makin ke sini mereka cenderung lebih mudah ya, beda dengan orang zaman dulu gitu, atau mungkin bukan zaman dulu ya, tapi orang-orang yang sudah lebih dulu generasinya, seperti contohnya generasi orang tua kita yang memang jarang tuh disuruh mau nyoba produk baru atau melihat atau mencari tahu tentang substitusi produk yang memang mereka biasa pakai. Biasanya kalau mereka sudah suka dengan satu produk tertentu, ya udah mereka akan cenderung itu aja gitu. Mereka cenderung kalau pergi ke tempat yang sudah mereka suka, mereka juga senang. Tapi kalau generasi kesini kan lebih, ya contohnya kayak kita gitu ya Mas Saiful ya. Mudah-mudahan kita masih masuk ke generasi yang memang milenial gitu. Kita cenderung suka untuk mencoba hal-hal yang baru, mencoba brand-brand baru, sampai kita benar-benar menemukan si produk yang memang sesuai dengan karakteristik kita. Gitu, Mas. Jadi turnover, perubahan pola perilaku konsumsi ini justru memberikan peluang sebenarnya ya kepada UMKM untuk semakin berkembang. Apalagi ada platform e-commerce seperti Shopee yang bisa memberikan ruang bagi UMKM untuk bisa memasarkan produknya dan juga bertemu dengan konsumen secara langsung. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mas Ona tadi menyampaikan bahwa penting sekali untuk mengedepankan kolaborasi ya dalam memperbesar usaha kita. Nah, dalam hal kolaborasi untuk memperluas peluang dan kesempatan, bagaimana supaya UMKM ini dapat lebih berani berkolaborasi dan keluar dari zona nyaman mereka, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Mas Saiful. Kenapa saya bilang kolaborasi itu, dan saya sangat setuju ya, 1000% dengan pentingnya kita sekarang melakukan kolaborasi, apalagi untuk pengusaha muda baru. Nah, kalau kita flashback mungkin beberapa tahun lalu, di atas 5 tahun yang lalu, para pengusaha muda ini nih, atau pengusaha baru untuk memulai sebuah usaha, itu mereka cukup tidak semudah sekarang. Sekarang tuh jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun yang lalu. Karena kalau beberapa tahun yang lalu, 5 tahun ke atas ya, dalam mereka membuat sebuah bisnis atau menjual produk tuh banyak tuh yang harus dipikirkan dan disiapkan. Pertama ya, yang sudah pasti dari
produknya itu sendiri, bisnisnya, produksinya seperti apa. Lalu bagaimana mereka menjualnya. Mereka harus menyewa toko, harus punya tempat. Lalu mereka harus hire karyawan untuk sebagai marketingnya, sebagai dan lain-lain. Dan cenderung akhirnya mereka berpikir itu semuanya sendiri. Tapi kalau sekarang kan modal handphone saja kita sudah bisa mulai berdagang atau berjualan. Tentunya dengan kolaborasi tadi. Kalau sekarang kita mau jual, instead of kita mau jual produk ya gitu, instead of kita mencari tempat atau offline store atau toko gitu di mall atau di pasar. Dan sekarang juga lifestyle-nya juga sudah berubah semenjak adanya pandemi ini, yang secara teknologi itu akhirnya kita dipaksakan untuk maju lebih cepat. Dulu kalau kita seminar, contohnya ya kita harus datang ke satu tempat ngumpul rame-rame. Sekarang kita sudah bisa menggunakan teknologi seperti ini. Dan begitu juga dalam berjualan. Mereka bisa langsung masuk atau memasarkan produknya di marketplace. Salah satu contohnya dengan Shopee ini. Jadi sekarang dengan adanya marketplace, mereka bisa berapa banyak ratusan ribu atau mungkin jutaan UMKM yang bisa terbantu memasarkan produknya tanpa mereka harus pusing lagi nih mikirin cari tempat dan lain-lain. Nah, ini kan suatu bentuk contoh kolaborasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha muda baru yang ingin mulai berusaha gitu. Jadi akhirnya hambatan-hambatan itu bisa terputus atau bisa dihilangkan dengan adanya kolaborasi tadi. Dan zaman ini atau saat sekarang ini sudah bukan masanya kita berkompetisi, kita sendiri-sendiri untuk mencapai satu tujuan yang sama, tapi lebih baik kolaborasi, kita berbagi tugas, mengisi kekosongan, menggabungkan kekuatan, menggabungkan sumber daya, untuk kita bisa lebih cepat atau lebih jauh nyampenya gitu. Ya, ini zamannya kolaborasi. Jadi jangan malu, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman untuk para UMKM di luar sana, jackpreneur di luar sana, untuk berkolaborasi agar bisa memperluas kesempatan dan peluang dari usahanya. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada para audiens, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas. Pertama, kita bicara soal perkembangan zaman yang begitu cepat ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa membayangkan bahwa kita akan punya banyak hal dalam satu gadget saja. Dulu kita pakai kamera terpisah, pakai AirPods terpisah dan lain sebagainya. Sekarang kita semuanya punya dalam satu gadget. Nah, dalam perkembangan zaman yang semakin cepat ini dan apalagi kita nggak bisa memprediksi ke depannya, apa pesan-pesan dari Pak Sona nih Pak untuk para UMKM di luar sana, untuk para jackpreneur di luar sana untuk bisa tetap catch up terhadap perkembangan zaman? Ya, tadi karena Mas Saiful kan kasih contoh bahwa sekarang aja kita semua bisa mengakses satu gadget, smartphone gitu misalnya, yang bisa menjawab kebutuhan solusi dari needs atau keinginan yang memang kita punya gitu. Karena kita mau nelpon bisa lewat smartphone, mau kerja bisa lewat smartphone, mau dengerin musik atau entertainment bisa lewat smartphone. Jadi produk ini menjawab solusi atau kebutuhan yang memang si pasar inginkan. Nah, saat ini pendekatan itu pun tuh tidak juga hanya bisa diaplikasikan oleh perusahaan besar ya, atau perusahaan sebesar. Mungkin akan tidak apple to apple kalau kita hanya memberikan contoh itu perusahaan sebesar Apple. Tapi untuk produk UMKM pun juga bisa menerapkan metode atau pendekatan yang sama. Jadi untuk perusahaan UMKM pun tidak hanya fokus terhadap produknya saja. Contohnya tadi, saya ambil contoh si parfum Humans tadi ya, kita balik lagi. Mungkin kalau dia hanya fokus terhadap produknya, dia hanya fokus terhadap dia menjual parfum. Parfum yang ya, parfum otomatis kan harus wangi ya, harus baunya memang bisa diterima atau ditangkap kalau pasar. Tapi dia pendekatannya hanya tidak cuma menjual produknya, tapi dia masuk ke pendekatan bagaimana karakter dari si customer-nya ini sendiri. Dia sukanya belinya di mana,
si karakternya, lalu dengan harga berapa, lalu dengan visualisasi atau experience yang dibawa seperti apa. Nah, UMKM pun juga bisa melakukan pendekatan itu, pendekatan yang lebih mengarah ke needs dan kebutuhan personal dari si calon customer-nya. Sehingga dengan terus melakukan pendekatan itu, berinovasi, dan juga berkolaborasi dalam menggait atau menggali pendekatan personal tadi, mereka akan terus bisa menjawab perkembangan zaman. Karena behavior atau lifestyle dari si customer ini kan dari masa ke masa, dari era ke era, dari generasi ke generasi itu kan akan berubah terus gitu. Atau bisa jadi akan balik lagi ke zaman dulu gitu, akan berputar seperti roda gitu. Jadi pendekatan si personal tadi melalui persona tadi itu bisa menjawab atau menjadi solusi untuk kita bisa catch up dengan perkembangan zaman. Dari saya, apa pesan-pesan dari Pak Oswana untuk para UMKM supaya tetap dapat bertahan walaupun dengan perbedaan generasi yang akan terus terjadi di masa mendatang? Ya, pesan dari saya mungkin kesimpulan dari tadi yang saya sampaikan melalui presentasi ya Mas Saiful, bahwa pertama kita tidak boleh berhenti berinovasi. Berinovasi itu nggak cuma dalam sisi produknya. Of course dalam sisi produk kita harus terus berinovasi dari sisi desain, dari sisi quality, dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Tapi kita pun juga harus berinovasi dalam berbagai aspek yang menyangkut tentang si produk atau jasanya ini. Contohnya bagaimana kita menjual produk itu. Apakah kita mau terus menggunakan cara yang konvensional atau kita mau melakukan pendekatan yang lebih modern atau lebih mengaplikasikan atau digitalisasi bisnis kita. Bagaimana kita mengenali segmen pasar kita, bagaimana kita memberikan service terhadap customer kita. Inovasi ini penting untuk terus dilakukan dari berbagai aspek yang bisa membuat kita terutama UMKM itu bisa bertahan. Dan yang kedua adalah penting sekali untuk UMKM ini untuk bisa bertahan di saat-saat yang sulit seperti ini untuk bisa lebih mendigitalisasikan usahanya. Banyak pelaku UMKM kita yang belum melek digital atau tingkat pemahaman melalui digitalisasi usahanya ini masih rendah atau masih belum maksimal. Contohnya banyak orang yang berpikir bahwa 4.0 atau digitalisasi usaha ini hanya sebatas terhadap mereka menjual bisnis IT gitu. Jadi mereka berpikir bahwa digitalisasi usaha itu tuh mereka bisnis IT, tapi sebenarnya tidak, bahwa produk-produk atau jasa apapun bisnis yang mereka jalankan dengan mereka melakukan digitalisasi usaha itu sudah menjadi suatu bentuk penerapan 4.0 di dalam bisnisnya. Nah, ini juga penting dilakukan oleh para pelaku UMKM supaya mereka bisa bertahan. Karena hanya dari sisi penjualan saja atau platform yang mereka bisa manfaatkan untuk menjual produknya itu bisa membantu produknya sampai ke customer-nya. Dan tentunya dengan upaya-upaya lain. Itu yang mungkin pesan-pesan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk para pelaku UMKM supaya bisa bertahan. Begitu, Mas pendekatan persona, kemudian yang kedua bagaimana terus untuk melakukan inovasi ya Pak, dan yang ketiga adalah digitalisasi untuk bisa catch up dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, Pak Oswana, kita ada beberapa pertanyaan dari audiens, berkenan untuk menjawab Pak? Ya, boleh dong. Oke. Pertanyaan pertama dari Dian Eka, bagaimana cara menentukan segmen generasi yang tepat saat kita berganti produk yang kita jual? Oke. Ya. Mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Dian ya? Iya, Dian Eka. Mbak Dian, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi bisa melalui pendekatan persona yang tadi saya sampaikan di presentasi. Kalau
kita menjual produk atau kita mengganti segmen pasar, pertama kita analisa dulu ke segmen pasar atau segmentasi utama yang memang kita capai. Yang berubah ini dari produknya, apakah kita berubah cara menjualnya, lalu lokasi yang kita pengen jual, atau range umurnya, atau bagaimana spending power-nya dia. Nah, itu perlu tetap kita harus analisa. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita melakukan tadi pendekatan persona tadi, kita visualisasikan nih si produk ini yang tadi Mbak Dian mau rubah atau mau buat, itu kalau divisualisasikan sebagai orang atau sebagai karakter itu seperti apa. Oh, ternyata produk yang mau dijual ini secara visualisasi karakter atau secara persona ini lebih ke contohnya produk perempuan. Lalu perempuan yang memang punya kemampuan daya beli yang cukup lumayan, tapi mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu premium. Lalu si perempuan ini mungkin karena dia sibuk bekerja, dia kerja kantoran atau sebagai profesional, jadi dia akan lebih banyak menghabiskan waktu dia dalam membeli sebuah produk itu melalui media digital atau media online. Nah, dari pendekatan persona tadi, bagaimana kita bisa memvisualisasikan si produk ini nih akan menjadi seperti apa, atau kalau difigurkan itu seperti apa. Nah, kita bisa menentukan strategi atau menjual produk kita dengan cara yang tepat, atau memasarkan produk kita dengan cara yang tepat. Atau mungkin kalau dari si karakternya lagi, tambahan lagi karakter si perempuan ini, biasanya dia kalau berbelanja online, dia lebih sering mengakses platform apa atau marketplace apa. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat penting, tapi terkadang orang tidak berpikir sampai sana gitu. Jadi hanya fokus terhadap produknya aja. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Dian. Jadi memang analisa pasar ini harus terus berjalan ya Pak Sona ya. Tidak hanya di awal ketika kita merencanakan usaha kita, tapi juga terus dievaluasi dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Laser 22. Nah, tadi kan kita banyak bicara soal produk dalam bentuk barang nih Pak. Bagaimana kalau dalam bentuk jasa? Ini pertanyaan dari Laser 22. Bagaimana dengan pengusaha yang produksinya berbentuk jasa, khususnya seperti kami yang bergerak di bidang laser cutting metal? Bagaimana kami mengetahui segmen dari usaha kami? Silakan Pak. Oke. Menurut saya pendekatannya itu pun untuk produk dan jasa sebenarnya sama-sama bisa diaplikasikan. Karena tadi saya ngambil contoh itu ada di dalam presentasi itu, salah satunya tadi saya sempat mention bahwa ada satu perusahaan jasa yang bisa melakukan pendekatan yang sama. Contohnya dia jasa di bidang servis sepatu atau pembersihan sepatu. Atau contohnya jasa kecantikan gitu, atau healthy and wellness. Contohnya sekarang banyak sekali kan pelaku usaha jasa di bidang kecantikan, contohnya jasa make up ataupun jasa hairdo ya kan, dan sebagainya. Nah, mereka itu sekarang merubah atau mencoba menangkap segmen pasarnya itu melalui, meskipun yang dijual itu adalah jasa mereka. Sekarang mereka daripada mereka membuat atau menawarkan produk mereka secara konvensional, atau mereka harus bikin salon yang akhirnya harus membuat orang tuh effort, atau customer itu, potensial customer itu effort harus datang ke salon mereka. Mereka sekarang cenderung menawarkan jasanya itu secara digital, secara online melalui Instagram, contohnya makeup artist atau hairdo, yang akhirnya itu mereka bisa lebih menjangkau si customer-nya ini dan merasa lebih terpersonalize lagi, karena itu kan jasa ya. Ini menurut saya juga nggak jauh beda, atau mungkin bisa diterapkan juga, mungkin tidak secara
bisa diaplikasikan secara 100% mirip ya, tapi perusahaan lain pun di bidang jasa servis perbaikan, contohnya si Service Cut and Laser Metal ini, dan dengan beberapa perusahaan servis lainnya, contohnya perusahaan servis di otomotif atau di di mesin atau yang lain-lain. Bagaimana mereka bisa reach out customer-nya langsung? Karena mungkin pelaku atau customer-nya ini kan kita harus deteksi dulu. Mereka ini customer ini apakah perusahaan atau memang si customer-nya secara langsung. Nah, ini yang perlu kita identifikasi sehingga supaya kita bisa reach out dia tuh kita tahu caranya. Apakah melalui pendekatan online atau memang harus di reach out langsung secara konvensional atau bagaimana. Tapi balik lagi ke the main idea-nya bahwa pendekatan persona ini perlu ditambahkan dalam mengenali segmen pasar kita, baik berupa produk maupun berupa jasa. Begitu Mas Saiful. Sekali lagi ya, pendekatan persona itu bisa dilakukan baik pada produk barang maupun jasa. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Fatia. Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sona tentang promosi-promosi yang dilakukan untuk generasi milenial atau generasi Z. Nah, pertanyaan dari Fatia, jenis promosi seperti apa sih yang paling disukai menurut Pak Sona oleh generasi-generasi milenial dan generasi Z? Oke. Kalau generasi milenial dan Z itu kan berdasarkan age ya. Tapi dalam kita menentukan langkah-langkah promosi itu pendekatannya terkadang tidak hanya melalui pendekatan umur, tapi bisa juga pendekatan lokasi atau secara geografi ya, lokasi dia tinggal, lalu lifestyle-nya dia, lalu spending power-nya dia dan lain-lain. Jadi sekarang ini dalam kita menentukan atau mendefine atau mengaplikasikan promosi ya Mas Saiful itu nggak bisa hanya melakukan atau hanya berfokus terhadap satu pendekatan, misalnya hanya age aja, itu menurut saya akan nggak efektif. Tapi kita juga harus melakukan atau menambahkan pendekatan yang lain. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi umur saja, memang untuk generasi milenial dan generasi centennial atau generasi X tadi kan cenderung memang yang usianya masih di bawah 30 tahun ya. Jadi mereka memang dalam membeli produk itu memang gampang untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi biasanya kalau kita menentukan strategi promosi, contohnya di restoran gitu atau di apakah itu produknya fashion, itu melalui inovasi dari produknya itu sendiri. Ya kalau sekarang ini kan kalau kita lihat di perusahaan penyedia jasa makanan dan minuman, mereka kalau promosi itu nggak melulu promosi berupa hanya harga aja, tapi mereka melakukan inovasi terhadap produk-produknya itu. Nah, itu yang membuat para si generasi milenial ini kan cenderung kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang viral gitu kan, mereka akan lebih tertarik untuk mencoba. Ada tempat yang lagi hits gitu karena ada produknya yang baru atau memang tempatnya ini instagramable gitu kan, dan diviralkan. Nah, itu mereka cenderung untuk membuat untuk mencoba. Meskipun di situ nggak pakai diskon ya. Karena kan ada orang yang melakukan promosi itu hanya melulu berdasarkan diskon atau pemotongan harga. Tapi kalau untuk generasi milenial ini, yang generasi yang senang dengan mencoba hal-hal yang baru dan ikut berada dalam hype keviralan itu, ya kayak contohnya kemarin kita tahu ada salah satu perusahaan penyedia jasa makanan cepat saji berkolaborasi dengan salah satu artis dari Korea ya. Itu kan hype banget dan akhirnya anak-anak itu kan salah satu bentuk promosi juga, promosi kekinian yang membuat si customer ini ingin mencoba. Padahal rasanya ya kalau kita tahu produknya itu kan produk yang udah ada sebenarnya, tapi dia menambahkan inovasi, ditambah sausnya atau ditambah
bertambah kolaborasi. Nah, itu contoh-contoh bentuk promosi yang bisa diterapkan juga sama kita untuk bisa menarik si segmen pasar yang memang kita tuju ini. Oke, jadi Jadi Mas Saiful pasti juga udah coba juga kan kemarin itu produknya udah, itu. biar nggak ketinggalan hype aja sih, Pak. Iya. Jadi balik lagi tadi tentang pertanyaan Fatia, memang analisa pasar itu seharusnya tidak hanya kita dari sudut pandang umur saja ya, usia saja, tapi juga secara menyeluruh. Karakteristik lokasi, pola pembelian, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan buat Fatia dan teman-teman Jackpreneur di luar sana untuk bisa menentukan jenis promosi apa yang sesuai untuk karakter generasi yang akan kita tuju. Nah, kita masih punya beberapa pertanyaan Pak Sona. Pertanyaan selanjutnya dari Sheila. Di saat pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana kita bisa menentukan segmentasi yang cocok untuk usaha kita? Silakan Pak. Oke. Kita semua tahu bahwa di masa pandemi COVID ini, satu hal yang pasti dan berkurang adalah tingkat pergerakan atau mobilitas dari masyarakat ya. Satu memang karena dibatasi, adanya penurunan kapasitas, penurunan jam operasional, dan juga ya adanya juga ketakutan kan dari masyarakat untuk mereka terlalu bergerak seperti zaman dulu ya sebelum masa new normal. Nah, kita pun sebagai pengusaha, pelaku usaha harus pintar membaca perubahan ini. Minimal dengan adanya pembatasan mobilitas ini, akhirnya si customer ini atau segmen pasar yang mereka pengen tuju akan lebih terekspos atau akan lebih mengakses hal-hal yang ingin mereka dapatkan melalui online atau melalui digital. Nah, ini pun yang harus kita benar-benar manfaatkan, perlu kita masuk secara tepat dan akurat bagaimana kita bisa menjual produk atau jasa kita itu melalui online yang memang mereka akses. Nah, ini pun perlu research dan survei lagi. Tidak hanya secara kuantitatif, tapi secara kualitatif, secara pendekatan yang lebih persona tadi, atau persona approach tadi. Bahwa melalui online pun, kita pun juga harus bisa menganalisa untuk segmen market tertentu, dia mengakses online ini online apa? Online ini memang website kah? Atau marketplace kah? Atau sosial media kah? Nah, itu pasti akan terbagi lagi. Kayak cenderung, contohnya saya, terus terang saya itu salah satu karakter market yang memang sudah mulai membeli atau mencari produk secara online. Tapi tidak semua platform online itu saya jadikan rujukan atau saya jadikan tempat saya mencari produk atau membeli produk itu. Misalnya saya hanya membeli produk melalui WhatsApp bisnis saja gitu. Jadi saya tidak datang ke tokonya, tapi saya yang penting ada WhatsApp bisnisnya, saya biasanya langsung beli karena saya masih lebih suka membelinya secara online atau secara digital, tapi saya tetap lebih suka terservis secara personal gitu melalui WhatsApp gitu. Tapi ada juga karakter market yang memang dia suka membeli secara online, tapi dia tidak mau dia tidak mau ada interaksi, dia hanya mengklik saja, maunya klik selesai gitu. Nah, ini juga yang harus menjadi fokus ke para pengusaha ini. Apabila ingin menjual produk, dia juga harus mengenali nih karakter si pembelinya ini, meskipun secara online pun platform online apa yang dipakai, lalu behavior-nya seperti apa dan lain-lain. Kurang itu begitu Mas Saiful, dan tadi untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Sona. Pertanyaan selanjutnya kita akan bahas soal tadi, kalau kita tadi udah banyak bahas soal tips and trick ya bagaimana untuk melakukan segmentasi pasar. Pertanyaan dari Ana, apa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang sedang melakukan usaha dalam menentukan segmentasinya? Mungkin bisa kita menghindari kesalahan-kesalahan itu. Silakan Pak Sona. Ya.
Eh, Biasanya ya kesalahannya adalah si penjual atau pelaku usaha ini terlalu idealis terhadap produk yang ingin dia jual. Contohnya, dia kalau misalnya mau jual produk itu makanan, atau apakah produk itu berupa fashion, idealisme yang muncul itu adalah bahwa menurut dia atau menurut kita, si penjual ini produk ini udah bagus, atau sesuai dengan uh, apa yang menjadi kesukaan kita. Tapi terkadang kesalahan itu muncul karena dia tidak melakukan pendekatan secara personal terhadap customer atau target marketnya dia. Apa benar nggak sih produk ini memang menjadi kebutuhan solusinya dia, lalu insight-nya dia seperti apa mengenai produk ini, terus bagaimana mereka cara membeli produk kita ini biasanya dalam menentukan pilihan itu tuh seperti apa. Nah, saat ini memang kesalahan itu sering terjadi karena si pelaku usaha ini lebih ke product oriented. Nah, kalau dari paparan atau prestasi yang saya sampaikan tadi, memang saat ini untuk menghindari atau menjawab solusi dari permasalahan itu, Mas Saiful, bagaimana kita dalam menjual produk atau service memang lebih ke customer oriented. Nah, makanya dalam mengenali segmen pasar kita perlu banget kita melakukan pendekatan yang lebih personal, yang sifatnya lebih kualitatif ya, bukan kuantitatif. Supaya tidak mengulangi kesalahan yang biasanya umum terjadi tadi. Mungkin secara sederhana kita perlu untuk lebih adaptif ya Mas ya. Ya. Dalam menganalisis segmentasi. Tidak melulu kita berpegang pada produk kita harusnya seperti apa, tapi kita juga perlu untuk menganalisis customer itu maunya seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir Pak Sona dari Aza Shop. Aza Shop ini bergerak dalam penjualan baju pre-love atau baju yang sudah digunakan sebelumnya. Bekas. Dia bagaimana cara pendekatan personal bagi yang jual baju pre-love, khususnya baju anak, karena saingan kita mulai banyak dan kita baru memulai. Oke. Pendekatan personal untuk baju pre-love ya. Kalau dulu kan, saya ingat betul ya, kalau dulu tuh jual baju pre-love itu di garage sale ya Mas Saiful ya. Jadi biasanya kalau kita lewat di jalan gitu, di pinggir jalan ada garage sale, dan orang datang beli pre-love. Tapi kayaknya rasanya kalau sekarang kok udah jarang ya saya ngelihat ada garage sale itu. Saya lebih banyak ngelihat para pelaku orang yang mendagangkan dagangan pre-love-nya itu melalui online atau melalui media. Nah, bagaimana nih pendekatan personal ini yang menarik? Kalau sebelumnya saya ngelihat orang jualan pre-love itu tuh hanya di post aja di Instagram gitu contohnya, dia jual produk ini baju anak, karena biasanya kan yang jual produk pre-love baju anak ini banyak banget, karena memang anak kecil ini kan pemakaian bajunya memang cuma sebentar ya, cuma berapa bulan habis itu sudah nggak muat, habis itu langsung di pre-love, padahal kondisinya masih bagus. Nah, kalau dulu atau konvensional way-nya itu ya hanya di post, hanya dicantumkan harganya dan detailnya, lalu dijual. Sedangkan kan pasti kan kompetitornya sekarang juga sudah banyak yang melakukan hal gitu. Nah, yang menarik, ada beberapa metode yang dipakai oleh ada beberapa orang yang saya kenal. Dia menjual baju pre-love seperti menjual tapi melalui pendekatannya live gitu, atau live sale atau live semacam kayak dia buat jualannya itu secara online tapi live, sehingga di situ dia bisa diperagakan produknya, dipakai, jadi bisa divisualisasikan kalau dipakai seperti apa, tidak hanya cuma di foto. Jadi ada model-modelnya yang pakai apakah itu anak kecil atau memang itu baju orang dewasa. Lalu di situ ada interaksi dengan customer. Ada dikasih kontak personnya bahwa, oh coba dong lihat yang size-nya ini, lalu coba dipakai begini, dipasangkan dengan di-match dengan ini gitu. Nah, itu pun akhirnya menjadi salah satu inovasi ya dalam berjualan ya, yang membuat orang juga jadi lebih menarik. Meskipun itu bajunya pre-love, tapi
biasanya kan kita akan lebih senang kalau produknya itu tuh bisa divisualisasikan, minimal bisa dipakai, sehingga kita bisa membayangkan, oh nanti kalau dipakai nanti akan jadi seperti ini. Meskipun yang pakai itu orang lain ya, tapi itu menjadi salah satu tools yang bisa dipakai untuk berinovasi dalam menjual pre-love tadi ya. Kalau contohnya misalnya di baju anak, ya coba aja dibikin tuh live sale-nya, ada model si anaknya gitu untuk coba dipakai, sehingga si customer ini bisa tervisualisasikan. Nah, akhirnya itu menjadi satu nilai lebih kan dibanding toko yang lain. Dan mungkin dengan kita menggali terus atau tidak menutup diri terhadap inovasi, terhadap kompetitor, nah kita pun juga akan bisa mengaplikasikan atau adaptif terhadap metode-metode berjualan yang baru. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, baik Pak Sona. Intinya inovasi, dan terus berinovasi supaya kita bisa lebih adaptif terhadap perkembangan pasar. Luar biasa sekali, baru satu kelas tapi kita sudah dapat insight yang banyak. Terima kasih Pak Sona atas materi dan insight yang luar biasa. Semoga sehat selalu Pak. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Mudah-mudahan sehat terus Mas Saiful dan sahabat Jackpreneur ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Sona. Teman-teman Jackpreneur yang sedang menyaksikan Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee, jangan kemana-mana karena akan ada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta yang akan membahas tentang pengalaman pembeli menjadi prioritas. Acara akan dimulai pada pukul 12 siang, jadi tetap semangat untuk para UMKM di luar sana untuk naik kelas bersama dengan Jackpreneur Festival 2021 Bangkit Bersama Shopee.